Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari kita angkat tangan, kita katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari katakan sama-sama. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi mari kita serukan namanya, katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita sembah Dia, mari kita sembah Tuhan, sebab Tuhan yang layak disembah. Oh haleluya, haleluya, kami datang kepadamu, bawa hidup kami menyembahmu Yesus. Hati kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami bawa pujian, penyembahan kami padamu. Oh hiralah mata kandaramu. Haleluya. Oh, shikarara mata kandarama. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah yang disembah, Engkaulah yang disembah, Engkaulah yang terima pujian yang terbaik. Kiralah batakan darahmu, Yesus, kami menyembahmu, kami meninggikan namamu Tuhan. Haleluya. Ora batakan darahmu, rusikan di dalammu. Haleluya. Yesus. Hanya Kau yang layak kami sembah ya Tuhan. Tidak ada yang lain di hidup kami, sebab Engkau Allah yang besar, lebih dari segalanya di hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari jemaat angkat kedua tanganmu, katakan ini. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala puji
pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Amin. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi dengan kekaguman katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan, hanya Kau. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Hanya Kau yang layak kami agungkan. Tidak ada yang lain di hidup kami ya Tuhan. Karena biar pagi hari ini dengan rasa kagum dan hormat dan penuh dengan penghargaan akan Engkau, kami datang memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat waktu yang indah kami boleh bersekutu dengan-Mu. Dan biar firman-Mu pagi hari ini juga menerangi hati kami, jalan hidup kami. Supaya apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan Allah, itu yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan firman Allah. Yang siap merenungkan firman Tuhan katakan sama-sama, amin, amin. Wah, sungguh senang terus bisa menyembah bersama dengan Anda di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya pagi hari ini Tuhan akan menjamah kita semua. Amin, amin. Nah, untuk itu mari kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita. Tapi sebelumnya saudara, bagi saudara-saudara yang hari ini di dalam pergumulan, cepat masukkan permohonan doa Anda di live chat yang telah dibuka. Nanti di ujung daripada acara kurenungkan firman-Mu pagi ini saya akan berdoa buat Anda. Dan saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Amin, amin. Oke, mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-30 ya, ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-33. Amsal pasal 30 ayat yang ke-21 sampai dengan 33. Saya akan bacakan buat saudara ya. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba kalau ia menjadi raja, karena seorang bebal kalau ia kekenyangan makan, karena seorang wanita yang tidak disukai orang kalau ia mendapat suami, dan karena seorang hamba perempuan kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan.
Dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Nah, dari beberapa hal yang kita baca ayat-ayat ini, saudara, saya simpulkan ada satu hal yang tidak pernah kita sangka, tidak pernah kita duga, yang bisa saja terjadi buat hidup kita. Yaitu apa? Pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Makanya Alkitab berkata bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan untukmu dan untukku. Dalam hidup kita ini ada satu hal yang seharusnya kita mengerti, bahwa kehidupan kita ada hal yang tidak pernah mungkin bisa kita pikirkan. Ada hal yang mungkin tidak pernah bisa kita duga, tiba-tiba terjadi di hidup kita. Itu yang saya sebut dengan sebuah pekerjaan Tuhan. Jadi topik renungan pagi hari ini adalah pekerjaan Tuhan atas kehidupan kita. Pekerjaan Tuhan atas kehidupan kita. Apa saja yang Tuhan lakukan buat hidupmu dan hidupku. Ada 3 hal yang pagi hari ini kita akan merenungkan. Yang pertama adalah ayat 21 sampai dengan 23. Kita akan baca ya. Ini pekerjaan Tuhan di hidup kita. Ayat 21. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Yang pertama yang perlu kita perhatikan, pekerjaan Tuhan dalam hidup kita adalah ini. Kalau dikatakan karena seorang hamba kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal kalau ia kekenyangan makan. Apa itu? Yang pertama adalah promosi. Tuhan melakukan pekerjaan dalam hidup kita untuk satu ini, yaitu promosi dalam hidup kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang suka untuk mengangkat hidup kita, hidupmu dan hidupku. Promosi itu selalu berjalan dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk mengalami sebuah promosi daripada Tuhan. Ya, yang saya sebut dengan sebuah kesetiaan. Di dalam hal-hal yang kecil contohnya. Waktu kita ini belajar untuk setia kepada hal-hal yang sederhana, maka disitulah kita akan bisa melihat promosi Tuhan datang buat hidup kita. Ya, kesetiaan kita. Makanya itu tidak boleh kita ini meremehkan hal-hal yang sederhana buat hidup kita. Waktu Anda berada di dalam hal yang kecil dan sederhana, tetapi Anda menunjukkan sebuah kesetiaan kepada hal yang kecil, maka saya percaya kata Alkitab, Tuhan tuh mempercayakan hal yang besar buat hidup kita. Itu namanya promosi. Ya, dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-20 sampai 21 saya akan bacakan buat saudara ya. Matius pasal 25 ayat 20 sampai dengan 21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Alkitab dengan jelas berkata bahwa ketika seorang hamba ini dapat dipercaya, orang ini adalah orang yang setia, dikatakan dalam perkara yang kecil, maka Tuhan itu akan promosikan dia kepada perkara yang besar. Nah, promosi itu datang ketika didapati sebuah yang namanya kesetiaan di dalam hidup kita. Karena itu saudara, jangan remehkan hal yang kecil yang sekarang ada di tanganmu. Jangan remehkan sesuatu tanggung jawab yang kecil. Ya, mungkin tidak terlalu populer, tidak terlalu diperhatikan orang. Tetapi kalau tanggung jawab itu engkau lakukan dengan baik, dengan setia, saya percaya sekalipun mata manusia tidak memperhatikan, ada mata ilahi yang memperhatikan hidupmu, yaitu mata Tuhan. Dan disitulah maka promosi itu akan berlaku buat hidup kita. Promosi itu akan datang dalam hidup kita, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang suka untuk mengangkat hidup kita. Ada seorang hamba tiba-tiba jadi raja. Ya, ada seorang yang dikatakan bahkan tuh bebal, tetapi karena dia berubah,
dia mau berubah, dia mau dibentuk oleh Tuhan, maka dia akan kenyang oleh makanan. Padahal kalau Anda beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bagaimana kebebalan itu tidak layak terima kehormatan. Tapi bagi orang bebal yang mau diubahkan oleh Tuhan, maka promosi Tuhan itu akan datang dalam hidupnya. Jadi hidup Anda dan saya ini adalah kehidupan yang penuh dengan promosi Tuhan. Percayalah, Tuhan itu akan mengangkat hidupmu dan hidupku. Amin. Tidak pernah terus dibiarkan kita ini terpuruk. Ya, selama orang itu mau bangkit, selama orang itu matanya mulai terfokus kepada janji Tuhan dalam hidupnya, orang ini mau bangkit dan percaya kepada Tuhan, melakukan apa yang benar, melakukan sesuatu dengan setia, dengan ketulusan hatinya, dengan hati yang mengasihi Tuhan, maka promosi itu akan datang dalam kehidupan saudara. Makanya saya bilang pagi hari ini, saudara setialah kepada perkara-perkara yang sederhana, perkara yang kecil, yang tadi saya bilang tidak terlalu diperhatikan orang, tidak terlalu populer, tetapi sesuatu yang bahkan yang kecil, kalau Anda lakukan dengan setia, itu akan mendatangkan promosi dari Tuhan. Kenapa kita harus setia pada perkara kecil? Karena waktu kita setia kepada perkara kecil itu, kita itu dimurnikan motivasi hidup kita. Motivasi kita akan menjadi murni. Dalam pelayanan contohnya, ketika Anda mungkin pelayan sesuatu yang bukan tampak, ya bukan kelihatan di panggung, tapi Anda melakukan dengan setia. Dari situlah motivasi kehidupan kita ini di dalam pelayanan diuji dan dimurnikan oleh Tuhan. Dan Tuhan sangat suka kepada sebuah kemurnian. Amin. Kalau Anda di pekerjaan di kantor atau di pekerjaan Anda, mungkin Anda melakukan pekerjaan yang simple, yang sederhana. Tetapi lakukanlah itu dengan baik. Ya, lakukanlah itu dengan baik. Saya percaya Tuhan sangat dipengaruhi dengan namanya kesetiaan. Dan ketika kesetiaan itu ada dalam hidupmu, itu yang membuat motivasi kita murni, kita bekerja, kata Alkitab, bekerjalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Waktu itu yang kita lakukan, maka detik itu promosi datang buat hidup kita. Amin. Jadi kenapa perkara kecil? Karena disitulah kita dimurnikan. Lalu yang berikutnya, kenapa perkara kecil yang Tuhan percayakan buat hidup kita? Supaya kita ini punya daya juang yang kuat. Anda tidak gampang menyerah. Kadang-kadang kalau kita melihat sesuatu yang tidak terlalu berdampak, kita ini jadi bosan, kita ini jadi merasa tidak bersemangat. Ya, karena apa? Tidak punya pengaruh apapun, apalagi kalau motivasi kita salah. Ya, seringkali kita ini menjadi orang yang terjebak pada keinginan untuk meninggikan diri kita. Tetapi waktu kita belajar pada sebuah kesetiaan, pada perkara kecil, Anda sedang dilatih untuk menjadi seorang pejuang, tidak mudah menyerah. Dan saya percaya iblis itu paling susah untuk ketemu dengan orang yang tidak pernah menyerah. Kenapa? Iblis akan susah mengalahkannya. Justru orang ini akan mengalahkan tipu daya iblis dalam hidupnya. Karena itu saudara, mulai belajar untuk dapat dipercaya. Setialah dalam perkara yang kecil, karena itu yang mengandung promosi. Karena Tuhan melakukan promosi di hidup kita. Berkatnya itu jatuh di tempat yang tepat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Dan kalau Anda hari-hari ini lagi mengalami persoalan, percaya satu ini, Tuhan selalu melakukan yang namanya promosi di hidupmu. Tuhan tuh mengangkat, tidak selamanya kita ini akan di bawah, tidak selamanya kita terpuruk. Tuhan akan angkat hidup kita. Peganglah prinsip ini. Karena itu bangunlah sebuah alasan bagaimana Tuhan tuh mempromosikan hidup kita. Salah satunya tadi saya bilang, jangan meremehkan hal-hal yang sederhana di hidupmu. Lakukan dengan kesetiaan. Sebab dari situlah kita menjadi murni. Lalu yang berikutnya kita menjadi seorang pejuang. Dan pada hal yang kecil itulah kita akan melihat sesuatu yang lebih besar lagi yang Tuhan percayakan. Tuhan angkat kehidupan kita. Amin. Amin. Jadi yang pertama, pekerjaan Tuhan dalam hidup kita adalah Tuhan melakukan promosi dalam hidup kita. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, mari kita akan baca di ayat yang ke-25 sampai 28. Coba. Ayat 25 sampai 28. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Bangsa yang lemah, dikatakan semut itu bangsa yang tidak kuat, tetapi bisa menyediakan makanannya.
Ya, pada musim panas, pelanduk itu bangsa yang lemah tetapi bisa bikin rumah itu di bukit-bukit batu. Wow, ini luar biasa. Apa ini maksudkan Alkitab pada poin yang kedua, pekerjaan Tuhan dalam hidup kita? Ini pekerjaan Tuhan. Apa itu? Saya tulis begini, bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Tuhan itu sangat memperhatikan, itu namanya keadilan Tuhan. Ya, usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Makanya Tuhan selalu bilang, ya bekerjalah. Kalau kamu nggak mau bekerja, jangan makan. Karena Tuhan tuh mau mengingatkan ada bagian-bagian dari hidup kita yang harus kita lakukan. Pekerjaan, bekerja dengan rajin, bekerja dengan teliti. Lalu tugas Tuhan apa? Tanggung jawab Tuhan apa? Memberkati kita. Itu yang membedakan, saudara. Karena itu, saudara, Alkitab ini mengajarkan, kata-kata hikmat ini yang kedua adalah usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Karena itu ini yang perlu dikembangkan dalam hidup kita. Apa? Ya, Tuhan itu memberkati segala usaha kita. Yang perlu dikembangkan dalam hati kita adalah sebuah semangat untuk berusaha. Saya seringkali bilang kepada Anda bahwa orang yang berusaha itu akan mendapatkan upah. Masih ingat ya ini? Ya, orang yang berusaha akan mendapatkan upah dari Tuhan. Mengapa Tuhan memberikan upah buat orang yang berusaha? Karena di dalam usaha itu ada yang namanya kerajinan. Oh saudara, Tuhan itu sangat dipengaruhi dengan namanya kerajinan. Orang yang rajin itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya. Itu orang rajin. Orang yang bisa memanage hidupnya, bisa mengatur kehidupannya. Orang yang mengalahkan dirinya sendiri. Orang rajin adalah orang yang tahu bagaimana tujuan hidupnya. Orang yang mau kemana dia pergi dia tahu. Dan orang rajin adalah orang yang tahu meletakkan prioritas kehidupannya. Nah, ini yang mendatangkan berkat. Ya, ini yang mendatangkan kehidupan. Ini yang mendatangkan upah. Karena kerajinan itu membuat orang mengalahkan dirinya sendiri. Kerajinan itu berarti bisa meletakkan prioritas hidupnya. Kerajinan itu berarti orang ini adalah orang yang mau membangun kehidupan yang sesungguhnya di dalam kehidupannya. Amin. Amin. Lalu yang kedua berikutnya apa? Apa yang dikatakan dengan usaha? Ya, kenapa Tuhan memberikan upah kepada orang yang berusaha? Pertama, rajin. Lalu yang kedua apa? Memiliki target atau visi. Saudara, kata Alkitab, kalau tanpa visi maka liarlah rakyat. Jelas ini Alkitab mengingatkan supaya hidup kita ini punya visi. Visi itu adalah bagian daripada usaha. Visi itu yang mendrive atau mengatur kehidupan kita. Kita mau arah kemana? Visi itu bisa bermacam-macam. Visi secara keluarga, ya, keluarga yang dibangun dalam hidup Anda. Para suami, saya selalu mengingatkan, para suami adalah imam di dalam keluarga. Anda adalah nakoda. Kalau dari sebuah kapal adalah ada nakoda, pemimpin dari keluarga. Anda harus punya visi. Rumah tangga Anda mau dibawa kemana? Bagaimana kita ini bisa memiliki sebuah target. Ya, untuk keluarga, untuk anak-anak sudah disiapkan warisannya. Kita mulai, itu bagian kita. Untuk kita ini melakukannya dengan baik. Dan saya percaya Tuhan akan melakukan bagiannya dengan baik. Usaha Anda tidak akan pernah mengkhianati hasil yang dicapai. Karena Tuhan memberkati kita. Itu pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Ayo setiap orang, para pria, saya ngomong para pria. Nanti besok kita akan masuk dalam bagaimana membahas soal wanita di Amsal pasal 31 ya. Tetapi pasal 30 ini saya mau bicara dengan para suami. Ayo punyalah visi. Jangan lemah. Ya, jangan menjadi orang yang terpuruk ketika seolah-olah Anda mendapatkan jalan buntu. Jangan. Milikilah mentalitas seorang pejuang. Karena tadi saya bilang yang pertama, Tuhan itu mempromosikan hidup kita. Dan usahamu itu tidak akan pernah sia-sia. Kenapa? Tuhan itu memperhatikan. Makanya itu perlu sebuah visi. Mungkin hari-hari ini Anda sempat terjatuh. Dan Anda sempat down, begitu jatuh semakin dalam. Dan itu mempengaruhi semangat hidupmu. Pagi hari ini saya mau bilang untuk para suami. Bangkitlah. Sebab Tuhan ingin memberkati hidupmu. Ayo mulai berdoa minta ide daripada Tuhan. Berdoa dan mulai mengambil keputusan untuk melangkah dalam sebuah usaha. Saya percaya Tuhan memberkatimu, Tuhan menyertaimu. Jangan lemah. Kalau ada beberapa orang yang terikat hutang dan lain sebagainya, jangan terpuruk dengan situasi ini.
datang kepada Tuhan, minta ampun. Mungkin ada sesuatu yang salah, mungkin pengaturan keuangan yang salah, penggunaan keuangan yang salah. Mungkin kita terjebak pada namanya keserakahan hidup kita, sehingga kita kurang hati-hati di dalam menjalankan bisnis. Dan Anda sempat terpuruk karena kejatuhan bisnis kita dan lain sebagainya. Hari ini Anda sepertinya seolah tidak punya jalan. Pagi hari ini ada berita baik buat Anda. Tuhan itu memberkati hidupmu. Tuhan mengangkat hidupmu. Tuhan ingin membawa Anda kepada keberhasilan. Karena itu ayo bangkit. Mulai melangkah. Usahamu itu tidak akan pernah mengkhianati hasil yang akan dicapai. Percayalah Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan menyertaimu. Amin. Amin. Ayo karena itu punyalah visi. Bangun visi kembali dalam keluarga. Dan dalam pelayanan juga. Mari kita punya visi. Ya, visi itu yang akan mengatur jalan hidup kita. Dan itu yang membuat kita ini punya target. Membuat kita bersemangat. Membuat kita tahu jalan yang kita tuju. Oh, betapa orang melihat hidupnya ini semakin hidup ketika orang ini bersemangat di dalam segala hal. Amin, amin saudara. Tuhan memberkati kita. Tuhan itu mengangkat hidup kita. Lalu berikutnya apa saudara? Ya, kenapa Tuhan itu memberkati, memberikan usaha, memberikan upah bagi usaha kita? Karena usaha yang kita lakukan adalah dibangun dari kejujuran. Ini yang tidak boleh lepas. Bukan karena berusaha untuk menipu orang, berusaha untuk menjatuhkan orang lain, bukan itu. Tapi berusaha untuk membangun sesuatu di dalam kejujuran. Koridor kebenaran firman Allah tidak boleh kita tinggalkan. Itu adalah syarat yang harus kita lakukan untuk kita tuh mendapatkan berkat daripada Tuhan. Kejujuran tidak boleh dibeli dengan dosa. Kejujuran tidak boleh dihancurkan gara-gara Anda ingin cepat kaya. Makanya ini yang perlu harus diingatkan. Jujurlah dalam segala pekerjaanmu. Jujurlah dalam segala usahamu. Tuhan itu memberkatimu. Tuhan akan mendatangkan upah bagimu. Dan itu yang membedakan kita dengan orang lain. Amin saudara. Itu pekerjaan Tuhan. Usaha yang kita lakukan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ya, milikilah kerajinan, target atau visi. Lalu jujurlah. Saya percaya itu yang membuat hidup kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga sekarang. Ayat ke-30 dan 31. Singa yang terkuat di antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun. Ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan dan seorang raja yang berjalan dengan rakyatnya. Saya baca selanjutnya ya. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Sebab kalau susu ditekan mentega dihasilkan. Dan kalau hidung ditekan darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan pertengkaran timbul. Yang ketiga ini adalah menabur akan menuai. Ini pekerjaan Tuhan. Apa yang Anda tabur akan Anda tuai. Ya. Apa yang Anda lakukan akan Anda tuai. Itu pekerjaan Tuhan. Karena itu menaburlah yang baik. Ya, menaburlah yang baik. Kalau orang sombong, kata kita ayat 31, bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, ya itu artinya sadar atau tidak sadar, Anda menyombongkan diri, cepat tekapkanlah tangan pada mulut supaya Anda tidak terjatuh dalam kesombongan. Sebab apa yang Anda tabur itu akan Anda tuai. Ini pekerjaan Tuhan juga dalam hidup kita. Makanya itu kalau Anda mau menabur, menaburlah yang baik. Amin. Karena apa yang Anda tabur itu akan Anda tuai. Apa yang Anda tabur dengan air matamu akan Anda tuai dengan sukacita, dengan bersorak-sorai. Itu kata firman Tuhan. Menaburlah yang baik. Ya, jangan menabur yang jahat. Menaburlah yang baik sebab Anda akan menuai yang baik juga. Kalau Anda menabur yang jahat, Anda akan menuai apa yang jahat juga. Karena itu Alkitab mengingatkan dalam prospek ini, dalam situasi seperti Tuhan tuh itu mengingatkan banyak hal. Alkitab mengingatkan, ya, pembalasan itu haknya Tuhan. Jangan kita membalas kejahatan orang lain. Jangan kita membalas dendam ketika kita diperlakukan tidak adil. Karena pembalasan itu haknya Tuhan. Belajar mengampuni, itu menabur yang baik. Berdoa terus. Ketika Anda mulai hari-hari mungkin berdoa bagi
Bagi keluarga Anda yang belum mengenal Tuhan atau yang terikat dengan dosa, yang terus jatuh dalam dosa, yang tidak punya hikmat, pengertian, menyusahkan keluarga, mempermalukan keluarga, dan Anda berdoa, nasihat Anda mungkin tidak didengar. Tapi ada satu kekuatan yang namanya doa. Taburlah doa. Saya sudah berdoa Pak lama sekali, bertahun-tahun, tapi ini kok belum bertobat-tobat ya. Saudara, jangan berhenti berdoa. Saya masih ingat waktu yang lalu saya bilang waktu Tuhan itu ada dua, yang namanya waktu Kronos dan waktu Kairos. Waktu Kronos adalah waktu yang seperti biasa, tidak terjadi apa-apa. Tapi waktu Kronos itu adalah waktu Tuhan melatih kesabaran kita, ketekunan kita. Itu waktu Kronos. Tapi di ujung dari waktu Kronos selalu ada yang namanya waktu Kairos, di mana tiba-tiba kita bisa melihat Tuhan itu datang dengan seluruh mujizatnya di hidup kita. Sesuatu yang tidak bisa kita duga, kita sangka, tiba-tiba Tuhan melakukannya di hidup kita. Itu namanya waktu Kairos. Dan waktu Kairos itu berlaku buat hidup kita. Karena itu taburlah yang baik. Taburlah yang baik di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak mungkin atau tidak enak. Taburlah yang baik. Maka saya percaya Tuhan perhatikan taburanmu. Tuhan akan memberikan sebuah tuaian bagimu. Amin. Karena itu makanya di Pengkhotbah pasal yang ke-11. Pengkhotbah pasal 11 ayat yang keempat dikatakan begini. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ya, dikatakan menabur yang baik itu jangan melihat kondisi, atau menabur jangan melihat kondisi. Ya, ada syarat yang no. Taburlah yang baik. Kadang-kadang ini kurang menguntungkan bagimu. Taburlah yang baik. Sebab prinsip ini akan terjadi. Apa yang kamu tabur akan kau tuai. Amin, saudara. Amin. Itu pekerjaan Tuhan di hidup kita. Itu pekerjaan Allah yang mengalir dalam kehidupan kita. Sehingga hari ini kita diingatkan untuk terus melakukan apa yang benar. Menabur yang baik akan menuai yang baik. Jangan melihat angin. Taburlah terus. Baik itu baik kebaikan hatimu, atau juga kebaikan hati. Kalau saya ngomong soal kebaikan hati, tentunya kebaikan hati yang penuh dengan hikmat, ya, tidak mudah ditipu dan lain sebagainya. Menabur, menolong orang lain. Lalu juga taburan doamu. Kita berdoa terus sekalipun seolah-olah doa kita ini belum dijawab atau tidak ada apapun. Terus menabur, berdoa buat keluarga, orang lain. Mungkin menabur kejujuran di tengah-tengah Anda mungkin diperlakukan tidak adil. Teruslah berlaku jujur. Saya percaya mata Tuhan itu melihatnya. Keadilan akan datang. Dikatakan Tuhan akan menghujanimu dengan keadilan. Itu yang membuat kita bisa melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi pagi hari ini kita belajar 3 hal dalam pekerjaan Tuhan atas kehidupan kita. Ya, yang pertama adalah promosi. Tuhan itu mempromosikan hidupmu dan hidupku. Tuhan itu datang untuk mengangkat hidup kita supaya hidupan kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Lalu yang kedua, segala usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Karena Tuhan itu melihat sebuah kerajinan di dalamnya. Tuhan melihat sebuah target atau visi. Lalu Tuhan melihat sebuah kejujuran di dalamnya. Maka segala usaha itu akan mendatangkan upah buat hidup kita. Amin. Lalu yang ketiga, tabur. Apa yang kita tabur, kita akan menuai. Taburlah yang baik, maka Anda akan menuai yang baik. Jangan lelah dengan menabur sesuatu yang baik. Jangan dipengaruhi dengan angin sekitarmu. Ya, suara-suara orang di sekitarmu. Tetap menaburlah lewat doamu, lewat perbuatan baikmu. Saya percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia akan bekerja dalam kehidupan Anda untuk mendatangkan berkat dalam hidup kita. Amin. Kalau saya percaya kalau ini menjadi prinsip hidup kita, jubah daripada kehidupan kita. Oh, saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan membuat hidup kita ini menjadi kehidupan yang lebih berarti. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan menyertai kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Amin. Untuk itu pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Ya, ada beberapa orang yang mungkin pagi hari ini ketika Anda mendengar perenungan firman Tuhan ini, Anda berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini di titik rendah di hidupku. Sepanjang hidupku, hari-hari ini adalah titik terendah di hidupku. Aku hampir saja kehilangan pengharapanku. Aku hampir saja kehilangan kepercayaanku. Tapi pagi ini ketika aku datang di hadirat Tuhan, aku mendengarkan firman Tuhan ini, aku tahu
masih ada promosi daripada Tuhan. Segala usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Apa yang aku tabur akan aku tuai. Saudara, ini pekerjaan Tuhan di hidup kita. Dan Anda ketika mendengar ini, saya memberitahukan buat Anda masih punya kesempatan untuk melihat kemuliaan Tuhan di hidupmu. Anda belum terpuruk, Anda belum jatuh dan tidak bisa diangkat. Anda masih bisa diangkat. Ya, tangannya menopang hidup kita. Sekalipun kita jatuh, tapi tidak akan pernah tergeletak. Amin. Amin. Karena itu biar pagi hari ini mari kita datang di hadapan Tuhan. Kalau Anda adalah orangnya, mari angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat Anda. Sebelum saya berdoa untuk semua live chat yang sudah masuk, saya mau berdoa buat Anda pagi ini. Untuk orang-orang yang hari ini di dalam situasi yang terpuruk. Dan Anda berkata, Tuhan, pulihkan hidupku. Kita nyanyikan satu lagu ini. Kau Allah yang besar. Kita agungkan Tuhan. Katakan sama-sama. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Saya melihat ada seorang bapak yang hari ini Anda begitu takut dan khawatir. Baru saja usahamu jatuh dan Anda begitu terpuruk oleh situasi itu. Semangatmu patah hari-hari ini. Kau marah dengan keadaan, bahkan sempat kecewa dengan Tuhan. Dengar saya baik-baik, Bapak. Tuhan mengasihimu. Kalau hari ini engkau mendengar khotbah ini, perenungan ini, saya percaya Tuhan sedang mengangkat hatimu supaya Anda tahu bahwa Anda tidak pernah sendiri. Tuhan menyertaimu. Bangkitlah dari keadaanmu dan mulai izinkan Tuhan memberikan ide-ide baru di dalam pikiranmu. Dan mulai melangkah. Daripada Anda meratapi nasibmu, terus menangis, terus stres, marah, kecewa. Lebih baik habiskan energimu untuk menemukan ide-ide baru di dalam pekerjaan. Dan saya percaya Tuhan membuai pikiranmu dengan idenya. Dan itu akan membuat Anda menemukan sebuah pekerjaan baru. Atau pekerjaan lama tetapi menemukan jalan keluar. Saya berdoa pagi ini, Tuhan, Kau yang menjamah Bapak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberikan kekuatan yang baru buat hidupnya. Untuk dia terus mulai melangkah dengan usahanya. Tuhan berikan ide yang baru, Tuhan ide untuk pekerjaan. Sehingga Bapak ini boleh menemukannya. Dan Engkau memberkatinya. Promosi itu datang. Apalagi ketika dengan ketulusan, kejujuran, kesetiaan. Tidak meremehkan hal-hal yang kecil dalam hidupnya. Tuhan Engkau mengangkat hidupnya. Pagi ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ada seorang ibu yang kecewa dengan suaminya.
Bahkan ibu, engkau berpikir sempat mau meninggalkan suamimu karena engkau kecewa hari ini karena suamimu tidak bisa menghasilkan keuangan yang cukup, kebutuhanmu cukup banyak untuk anak-anak. Dan hari ini Anda menjadi orang yang bekerja, yang menghasilkan uang di dalam keluarga, dan Anda melihat suamimu tidak bergerak, suamimu tidak melakukan apa-apa, dan kau sempat kecewa dan sempat terfikir untuk meninggalkannya. Dengar saya baik-baik. Kalau Anda meninggalkan, Anda telah membuka dirimu justru kepada dosa, dan itu yang menghancurkan hidupmu nantinya. Dengar saya baik-baik. Ajaklah suamimu untuk berdoa. Ajaklah suamimu untuk datang kepada Tuhan. Dan berikan sebuah teladan yang baik di dalam tunduk kepada suami seperti kata Alkitab. Saya percaya Tuhan akan pulihkan keluargamu. Sekarang ini Tuhan sedang secara pribadi datang di rumahmu untuk memulihkan keadaan. Biar Tuhan melembutkan hatimu pagi ini. Biar hatimu dipenuhi dengan kasih. Hatimu dipenuhi dengan sebuah kerendahan hati. Dan dari situ justru Tuhan akan memulihkan keluargamu dan memberkatinya. Hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus. Terima pemulihan hatimu terlebih dahulu. Supaya hatimu bersih di dalam nama Yesus. Supaya engkau dipulihkan oleh Tuhan. Dan hidupmu sungguh-sungguh mengalami sebuah terobosan baru. Di dalam keluarga, suamimu akan menemukan sebuah pekerjaan yang baik. Dan Tuhan akan berkati kehidupan keluargamu. Anak-anakmu akan menjadi anak-anak yang bersukacita oleh karena hubungan papa mamanya, keluarganya menjadi dipulihkan oleh Tuhan. Terima pemulihan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sekarang saya mau berdoa untuk semua orang yang ada dalam kebutuhan. Saya akan menumpangkan tangan di tablet ini. Ada banyak pergumulan doa yang sudah masuk. Sekarang saya berdoa. Hamba berdoa ya Tuhan di dalam nama Yesus. Untuk orang-orang yang sakit. Apapun kebutuhannya di dalam nama Yesus. Semua sakit penyakit aku usir keluar dari tubuh orang-orang yang sakit ini. Di dalam nama Yesus. Orang yang mengalami kanker dalam paru-paru. Dalam nama Yesus keluar. Aku berdoa sakit itu keluar sekarang dan diganti dengan kesembuhan. Pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang mengalami kena serang COVID-19. Oh, aku berkata kepada virus ini, keluar dari tubuh ini. Aku tengking keluar di dalam nama Yesus. Melepaskan kesembuhan. Dalam nama Yesus untuk orang-orang yang mengalami kelainan pada ginjal. Aku berdoa terjadi penciptaan baru. Ginjal yang lama dipulihkan menjadi baru di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berdoa sekarang untuk keluarga-keluarga yang di ujung perceraian. Oh, aku tolak segala bentuk perceraian. Dalam nama Yesus dibatalkan. Dan biar sungguh-sungguh keluarga ini mengalami anggur baru. Dipulihkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Orang-orang yang mengalami kepahitan. Orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan kemarahan. Hari-hari Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus. Biar mereka diberi kekuatan untuk melepaskan pengampunan, keberanian untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan ada pada hati mereka. Pagi ini hamba melepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Orang-orang yang terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, orang yang pernah perjanjian dengan roh-roh jahat, oh di dalam nama Yesus dilepaskan. Dalam nama Yesus Anda menjadi orang yang bebas, merdeka di dalam Kristus. Tidak ada intimidasi dari si jahat. Oh, setiap belenggu, ikatan dari roh-roh jahat aku usir keluar dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami sungguh-sungguh menjadi orang yang akan melihat pekerjaan-Mu di hidup kami. Kehidupan kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi mari kita angkat tangan kita. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan.
hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari angkat tanganmu, kita terima doa berkat. Tuhan berkati setiap umat-Mu pagi hari ini dengan damai sejahtera, sukacita, pekerjaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang terus melihat keajaiban, mujizat-Mu terjadi buat hidup kami. Kami mengenal Tuhan bukan karena kata orang atau keturunan Kristen, bukan, tapi karena kami mengenal Tuhan karena kami mengalami sebuah pengalaman pribadi bersama dengan Engkau. Karena itu Tuhan, biar kami semakin hari kedapatan semakin mencintai-Mu dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah, membawa pada kemenangan oleh karena Yesus Kristus menyertai-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin.